girl band terdahsyat. Terdahsyat. Jadi gue paketan tuh sama Laras. Nah itu si Super Girls lagi turun. Lagi turun. Lagi turun, bener-bener udah nggak ada. Ya jarang lah panggilan off air. Kok hidup gue dulu enak banget ya. Mobil gue lega. Pokoknya gue support untuk presentasi studio. Gue support untuk cariin talent VO sama engineer dan musisi gitu. Rakyat, woyo. Sekarang woyo lagi. Lu kan pernah tahu lah, ada iklan nih. Itu ada suara-suara di balik itu. Ada suara-suara indah gitu ya kan. Penasaran kan? Sekarang akhirnya gue bisa nih ketemu dengan Mbak Kinan. Sorry Mbak, biasanya ada tuh penonton bayaran. Ini lagi sepi berapa kali PPKM, nggak tahu nih timnya gimana nih. Kemarin ramai banget. Malah ramai banget, makanya gue bingung nih timnya gimana. Makin lama makin sepi nih. Turun sekali bayarannya ya. Dipotong kayaknya mah. Ada kan? calonnya soalnya. Calon. Mbak Kinan gimana kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik banget. Baik banget. Mbak Kinan nyanyi? Penyanyi, iya. Dulu. Gue pernah tahu mukanya. Di mana coba? Ada yang nah gitu tuh. Apaan tuh, Cherry Bell? Bukan. K-pop ya? K-pop. Enggak, kalau gue dulu genrenya terkenalnya J-pop. Oh, lu lebih ke Jepang. Jepang. Bukan Lebih, Jave ya? Japan. Bukan, beda. Alirannya memang Jepang tapi bukan Jepang ke situ ya. K-pop berarti J-pop dong. J-pop. Lebih mengangkat lebih ke musiknya lebih ke Jepang. Iya, lebih ngeband. Kalau K-pop kan lebih elektronik ya. Kalau Jepang tuh lebih ngeband. Masa sih? Iya. Itu stop drama Latin. Iya, gue tahu ya. Gue tahu sih. Stop drama Latin. Kok nama grupnya belum disebutin tapi lagunya tahu ya? Kok bisa sih? Iya. Cenayang. Iya. Stop drama Latin. Iya. Jadi makanya sebenarnya kalau dulu grup gue nggak harus ke J-pop sebenarnya. Cuma rilis lagu pertama J-pop. Terus ke belakangnya kita mau menunjukkan kita bisa semuanya. Jadi semuanya dinyanyiin. Oh, lebih melebar. Dangdut juga nyanyi. Gitu. Iya, dangdut dinyanyiin ya kan, makanya Jepang udah pernah kan, makanya gue nyanyiin dangdut. Udah gitu nyanyiin juga stop drama tuh tadi Latin. Gitu. Biar gue tau Mbak, gue benci tuh dangdut. Kenapa? Bawanya goyang sama nyawer aja. Mbak Kinan Super Girls. Yeay. Tahu kan Super Girls? Dia pernah dapat penghargaan di Dahsyat. Super Dahsyat waktu itu apa sih Mbak? Dahsyat Award. Apa sih waktu itu kategorinya? Girl band terdahsyat. Girl band terdahsyat. Terdahsyat. Tapi kan dulu tuh dahsyat itu masih dibagi tuh ya, boy band, girl band. Terus kan udah 3 tahun tuh girl band, boy band udah makin turun. Nah di tahun yang ketiga itu digabung, jadi nominasinya boy band, girl band gitu, bukan girl band doang. Oh jadi bersaing tuh cowok sama cewek. Tadinya kan dipisah-pisahin tuh, cewek kanan, cewek kiri. Nah sekarang pas di tahun terakhir itu udah digabung. Jadi itu menang terdahsyatnya se boy band. Terdahsyat itu di jalur itu kan ada Cherry Bell ya? JKT ada. JKT itu di bawah aku malah harusnya. Jadi gue itu sama Super Girls rilis tahun 2011. JKT kalau nggak salah 2012. Gitu. Jadi gue duluan. Berarti waktu di jalur itu lu melewati berapa ini dong? Apa? Super Girls. Band girl. Gitu sih panggilannya gimana sih, gue bingung nih. Boy band, girl band. Girl band. Berarti ngelakuin berapa girl band dong bisa dapat terdahsyat? Iyalah. Waktu itu lagu apa? Di lagu Au Au Au. Oh, Au tuh tahu ya. Apa sih Bang? Lu gak tahu ya? Gue lupa lagu gue sendiri. Lupa lu. Kau menghapuskan setiap luka. Ya gitulah pokoknya. Makanya gue sempet Super Girls tuh berapa orang? 7. Sekarang tinggal 5. Nah, tuh dia tuh fenomena ya. Iya. Gue kalau ngeliat K-pop itu tuh mereka jarang berganti personil ya. Tapi kalau di Indonesia tuh ganti. Kenapa sih? Nggak cocok. Nggak cocok apanya nih? Nggak cocok personality mungkin sama background. Nggak cocok waktunya. Tapi kok gini ya? Iya kan? Iya dibaginya banyak ya. Oh bagi banyak. Nggak sih, mungkin perbedaannya kalau di
Korea karena udah dipersiapkan, jadi kan mereka disekolahin nyanyi, sekolahin nari dari mereka masih muda. Kalau Indonesia kan dulu jatuhnya kayak otodidak aja, udah siapa yang cakep diambil gitu ya kan. Iya kan, nggak berasa nggak sih? Makanya gue band Indonesia cakep-cakep ya. Iya. Kalau gue tau K-pop sejarahnya memang mereka panjang untuk ngeluarin satu. Iya benar. Nah, kalau Indonesia dulu mungkin kayak, ya gue termasuknya otodidak diambil ya. Jadi, oh ini bisa nyanyi, oh ini bisa nari, ambil. Nah itu kan yang bikin kayak, kalau mungkin kalau diasah dari awal, dari muda, tujuan akhirnya juga bakalan tetap bersama gitu kan ya. Kalau misalkan yang di Indonesia mungkin gak gitu, jadi mungkin gak karena dipupuk dari awal, cuma otodidak, itu yang bikin nggak bersegabung, nggak kebutuhan panjang. Komersil mungkin. Singkat padat selesai. Iya benar. Iya kan? Maksud gue sih. Singkat padat selesai. Banyak yang selesai soalnya. Iya. Ya berapa tuh? Girl band selesai, banyak yang selesai. Banyak banget sih kalau dihitung. Lu waktu di zaman itu nikmatin banget gak sih kepopuleran lu gitu? Nikmat. Dulu tuh gue waktu SMA tuh soalnya gini ngeliat waktu SMP kan udah ngeband tuh ya. Ngeliat Dahsyat, ngeliat Inbox kayak gue pengen nyanyi di TV gitu ya kan ya. Pas udah masuk Super Girlies kecapai, jadinya ya menikmati. Kalau gue menikmati, jadi bahagia gitu. Banyak orang yang kayak gitu tuh. Iya. Duduk nonton, gue kayaknya kecapai kan. Pas kecapai capek nggak jadi artis? Capek. Tapi untungnya dulu Super Girlies enggak bermuka dua ya. Maksudnya kita memang orangnya apa yang di depan kamera mirip dengan kepribadian kita sendiri. Ini rakyat. Jadi nggak pura-pura. Rakyat yang kurang korban gosip ya, nih rakyat yang dijelasin nih. Jadi banyak yang bermuka dua ternyata. Banyak dong. Mau kita kan rakyat. Saya mau wakilin rakyat nih, nggak tahu. Yang kan ibu-ibu kan kalau itu dia begini. Padahal kan ada yang juga settingan. Iya banyak banget. Memang dari Super Girlies-nya memang nggak mau di setting gitu, natural gitu. Iya natural. Kebetulan dulu kita kan masih muda, masih remaja jatuhnya. Nah terus lagu yang kita usung juga tema-temanya semua remaja, jadi ya nggak perlu apa sih namanya, nggak perlu pura-pura gitu di depan publik juga. Memang karakter kitanya juga memang masih remaja gitu, jadi kebawa-bawa aja setiap interview atau apa gitu. Lu kan udah sampai Super Girlies, memang lu hobi nyanyi? Iya nyanyi, makanya dari dulu di SMP udah nyanyi kan. SMP lu di mana? Serang. SD, SMP, SMA Serang. Serang gue tahu tuh tempat tuh panas. Bisa debus. Bisa debus deh. Semua ini. Panas loh Serang. Panas banget, lebih panas dari Jakarta. Lu SMP itu lu di apa kehidupan di SMP gimana? Waktu SMP tuh lu berpanas-panas ria sekolah. Iya. Dan gue sebenarnya nggak punya temen loh bang dulu. Kenapa? Maksudnya nggak punya temen bukan berarti nggak ditemenin, tapi lebih gue mencolok orangnya. Jadi gue nggak punya temen dekat gitu. Sebenarnya gue lebih kayak gitu. Oh lu happy aja gitu ya? Humble ya? Humble. Ya mau cuat sini. Mencuat aja. Jadi gue nggak pernah tuh yang kayak, ayo nongkrong bareng ke mall gitu. Nggak ada temen yang kayak gitu. Cuma gue kayak, kalau gue ke kantin gue sama si ini. Kalau gue lagi pas kibra gue sama si ini. Oh susah kebutuhan. Ini kebutuhannya IPA, gue deketin lagi IPA. Iya, jago nih pinter berarti. Iya. Jadi lucunya gini. Gue kan suka nyanyi ya bang ya. Suka banget sama nyanyi. Kok lucu ya? Iya. Nyanyi lucu nih. Apa nih? Kenapa? Terus tapi nyokap gue nggak mempercayai gue buat nyanyi. Jadi yang dilesin nyanyi tuh dulu dari SD tuh kakak gue. Pas lu nyanyi piring pecah kali. Yang nggak tahu ya. Ya kan lu nyanyi di kamar mandi nih. Cewek tuh kalau nyanyi di kamar mandi nih. The best place favorit deh. Iya tapi tetap nggak dikasih les nyanyi. Kakak gue yang dilesin nyanyi. Lu belajar nyanyi dari mana? Nah lucunya pokoknya gue tuh dilesin ngegambar aja dulu ya gitu. Oh lu gambar ya? Ngegambar. Nah gue nggak bener-bener nggak diarahin ke nyanyi, tapi ternyata yang jatuh ke nyanyi sekarang malah gue kan, kakak gue enggak. Lu waktu itu gambar apa? Apa aja? Kan gambar gitar lagi sama aja. Nggak gambar ya, lebih seneng nggak di kanvas juga sih, lebih pakai kayak pensil warna dan krayon. Itu di luar sekolah ya? Di luar bukan sekolah. Beda. Berarti lu datang ke kursusan gitu? Tapi malah maksudnya bingungnya nyokap gue yang di kursusin itu kan kakak gue nyanyi, tapi yang malah jadi penyanyi malah gue gitu. Berarti lu SMP sudah nyanyi? Udah nyanyi sih sebenarnya. Di situ akhirnya dibolehin nyanyi. SMP lu pacar lu pertama? Ada lah. Enggak, maksudnya pacar lu SD, SMP, SMA. Ada yang pacaran? Ada, gue pacaran kan maksudnya. Pertama kali pacaran? Satu SMP. Satu SMP? 1 minggu. Ih, satu SMP 1 minggu. Apa lu sadar salah gitu pacaran itu? Kaget gitu, oh pacaran begini gitu. Pengen nyobain doang kali ya. Oh. Ternyata biasa aja gitu bang, kayak punya temen biasa. Cowok lu ini gak? Favorit gak?
cowok-cowok favorit nggak? Enggak, malah gue dulu malah dideketin sama teman-temannya kakak gue. Oh. Jadi tapi gue mempacarinya sama teman seangkatan dan gak populer gitu. Oh, nggak populer. Gak populer, biasa aja. Lu pernah dijahatin gak sih di sekolah? Ada yang iseng gitu sama lu? Apa lu yang isengin? Iya, gue yang dijatin juga. Tapi gue orangnya gitu kali ya bang. Maksudnya sering menclok sana sini, jadi nggak peduli gitu kali ya. Oh, jadi lu nggak ada musuh ya? Nggak nganggep. Walaupun dimusuhin, gue nganggep mereka nggak benci gue, udah biarin aja. Nanti juga lupa gitu. Kecuali lu yang geng sini populer, Iya, geng ada pasti itu di setiap pasti setiap sekolah sih. punya geng-gengan. Terus SMA? SMA Serang juga? Serang. SMA gue sibuk OSIS. Wih, ketua OSIS nih. OSIS nih. Enggak ketua tapi Seksi. Gue masih Seksi, inget ya. ya. Seksi ini. Lu seksi apa? upacara. Nanti dulu ya. Gue mau ikut batuk nih. Lalu ya, nih seksi ya di sekolah biasanya. Seksi agama. Seksi Kesenian. senian. Seksi Olahraga. upacara. Lu nyiapin orang Upacara. tahu Gue nyepin upacara. mic atau ini Kak. Jadi atau ini kelas ini mau upacara lu ya, siapin? Oh, lebih kayak gitu, controlling. controlling. Oh, gila. Lebih kayak gitu. Bagi lebih. badan pengawas upacara gitu. Iya, badan pengawas upacara. Sama ini ya, pokoknya kalau di pelajaran tuh gue seksi yang PPKN-nya lah gitu. Oh. Lu ribet gak sih waktu ngatur? Ribet. Waktu ngatur upacara? Ribet. Ngemes sendiri gitu. Karena gue kan sebenarnya gue itu lebih ke pengennya ngelamarnya ke seksi kesenian, kagak diterima. Kenapa? Masuknya ya nggak tahu, mungkin yang seksi kesenian udah punya kandidat sendiri gitu ya. Lebih bagus-bagus kali. Kayaknya gitu. Terus akhirnya gue dimasukin ke seksi upacara. Padahal gue ekskulnya dulu juga udah paduan suara, choir gitu. Choir gitu. Pokoknya kan dari SMP, SMA itu pokoknya gue ikutnya kayak gitu ya. Nah mungkin karena ikut paskibra juga, jadi dimasukinnya ke seksi upacara gitu. Kesel gak sih kalau ngurusin upacara? Kesel. Keselnya gimana? Repot ya kan. Tiap minggu gue harus bagi, misalkan kayak minggu ini kelas ini, minggu ini kelas ini, terus ngurusin kelas sendiri aja udah ribet ya. Ini kita harus ke kelas orang lain. Lu bagian lu ini mana dirijen lu mana, apalagi ya, pembawa upacaranya mana gitu. Ribet ngurusin kelas orang lain juga. Kadang ya. Kalau cewek kadang kesel gitu. Ya namanya dulu apalagi bukan ini ya, disuruh sebagian pesuruh-pesuruhnya gitu. Sedihnya di situ sih, kok gak ada yang bantuin gua. Lu SMA berapa sih? SMA 1 Kota Serang. Oh iya, ini alumni SMA 1 Kota Serang. Yang dulu seksi upacara sekarang jadi seksi nyanyi sekarang dia. Tahun Dia 2007. 2007 sampai 2010 gue SMA. Terus SMA kuliah? Kuliah. Di? Universitas Pasundan, Bandung. Oh, Bandung. Enggak lulus. gue tadi ya pas dia bilang gitu kayaknya pede banget nggak lulus. Pedenya nggak lulus. Gue bilang kayaknya gue lulus cepet atau gue kumlot gitu. Enggak, gue nggak lulus. Gue mah dengan bangga bang. Terus sampai semester berapa? Semester 3 keluar. Karena apa? Karena super girlies. Oke. Nggak nyalahin juga sih, cuma memang. Nggak gini, proses lu sampai cabut dari kuliah super girlies. Sebelum ke super girlies lu kemana? Kuliah aja. Enggak, maksudnya sampai super girlies kan ada proses ya? Apa lu ikut? Oh iya. Apa tuh bener? Ajang pencarian bakat atau apa? Nggak, jadi sebenarnya ya memang yang kayak gue ceritain tadi. SD tuh gue belum dipercaya buat nyanyi. Akhirnya gue udah SMP gue ikut vokal grup sama paduan suara. Nah di situ udah mulai kayak ikut kursus les vokal kayak gitu-gitu. Nah SMA juga udah mulai ngeband. Nah udah merasakan tuh gue suka banget sama nyanyi-nyanyian gitu. Terus ngelihat girl band Korea dulu SNSD. Oh SNSD gue Girls' tahu. Generation ya kan. Sister? Bukan, beda. Sister mana? Ada sister. K-pop. Wah lu belum dengar, ntar gue unjuk deh. Sister. Ya sister ya? Bukan sister. Itu gue suka. Itu sister mah beda itu. Oh sister ya? Iya sister. Itu gue paling suka diantar semua. Iya. Lo tau lah kenapa gue suka sister. Iya. Cakep ya. Cakep ya body suara itu cakep. Itu doang tuh K-pop yang gue, karena gue sendiri itu nonton. Gak ada yang tahu kalau gue suka sister. Ya enggak asik aja. Terus sampai gini loh. Sampai ke Super Girlies itu gimana? Ya itu udah sampai situ. Enggak, maksudnya lu sampai nyemplung ke Super Girlies tuh audisinya gimana? Nah, karena gue udah menyadari gue suka, di kuliahan pun gue ikut vokal grup. Ketemu sama Ayeri T5. Itu siapa? Ayeri T5.
T5 tau kan? Oh T5 ya. Kau tiada kata terucapku itu. Iya, itu zaman itu. Bagus loh suaranya. Bagus. Dia doang yang bagus ya. Bagus bang. Kalau rekaman kan bisa diedit lah bang, kagak apa-apa lah. Pakai autotune ya. Ntar kalau gue manggung pakai autotune. Iya, autotune di bawah. Kalau nggak ke bawah gue nggak jadi manggung, autotune gue nggak bawa gitu. Ya udah gitu akhirnya. Ketemu Airi terus lu disodorin, dicemplungin lah. Cemplungin. Sebenarnya Airi itu dulu udah punya satu personilnya. Dia sebenarnya itu dia udah punya proyekannya dia. Oh itu proyekannya dia. Proyekannya dia Super Girlies tuh. Dan tadinya itu belum tentu itu namanya akan Super Girlies gitu. Namanya itu dulu Super Gurly. Gurly gitu. Super Gurly. Gue Super Gurali. Enggak, beda. Bukan ya. Akhirnya dia kumpulin aja tuh orang-orang di situ di Bandung. Oh jadi gini. Saat lu punya bakat, belum ada waktunya lu sabar. Iya, benar. Bener ya? Bener. Sabar lu jalanin sampai ada waktunya pas lu todok. Selesai. Nih contohnya nih sebelah gue nih. Bener. Iya kan? Terus, ada orang yang gak percaya juga, biarin aja. Pede aja. Nyokap teman-teman gue kan pada nggak percaya gue bisa nyanyi. Tapi berarti sepede lu nyanyi di kamar mandi dong? Iya. Sepede nyanyi di kamar mandi ya. Sekeras apa nyokap lu pas tahu lu nyanyi? Masa lu hobi nyanyi? Lu gue suruh gambar kok nyanyi? Enggak keras sih. Cuma sebenarnya dia lebih kayak, emang kamu bisa? Yang bisa nyanyi kan kakak lu gitu. Kakak gue tuh sudah sampai ke label-label gitu waktu kelas 6 SD. Ngawarin. Iya, udah sampai bikin lagu gitu dia. Jadi kan karena dia udah terpampang namanya dia itu udah bisa nyanyi, dia udah ditawarin ke label-label. Jadi kan dia maksudnya mungkin merasa gue bukan di nyanyi bakatnya, yang bakat nyanyi itu kakak gue gitu. Di sekolah pun gitu, kayak gue pengen nyanyi. Ada temen gue yang udah bikin album. Dulu kan gimana sih udah punya kaset itu udah berasa artis di Serang tuh. The best. Jadi Cover Boy udah the best banget. Majalah Neka. Udah berasa kayak lu tuh diva di Serang gitu kan ya. Jadi kayak gue pas mau nyanyi di sekolah aja kayak, emang lu bisa nyanyi Nan kayak gitu. Di underestimate kan kayak begitu sih. Terus kan sudah mulai kan itu pas sudah mulai kumpul. Akhirnya jalan nih Super Girlies. Jalan. Belum punya label bang. Terus gimana? Zaman dulu nggak punya label gimana jalan? Kalau sekarang kan udah gampang. Manggung di mall. Gue tahu tuh artis baru manggung di mall, dikasih kursi di belakang backstage. Iya. Kasih nasi bok. Masih mending kasih nasi bok, kagak dikasih nasi bok. Oh enggak itu. Snack aja enggak. Air minum lah paling enggak. Gitu. Ini perjuangan lu segitu ya? Segitu. Tapi kagak, itu belum punya label tuh bang. Jadi si Airi T5 itu memang ngumpulin dulu anak-anaknya. Terus kita itu panggung kita baru di mall, di BIP. Gue ingat gue manggung di BIP, Bandung Indah Plaza. Di Ciwok. Ciwok ya. Ciwok. Terus udah manggung dari mall ke mall sama universitas. Jadi emang harus gue sih banyak denger ya dari musisi atau cerita dia gitu. Jadi ternyata emang harus melewati pedih-pedih. Harus, iya. Baru kita akan merasakan hasilnya nanti. Lu ngerasain gak sih pas di backstage tuh gak dikasih apa-apa, tapi pas lu naik ke stage itu ada yang nonton di depan gitu? Iya. Mungkin karena gue dari dulunya suka menyanyi dan akhirnya suka manggung ya. Jadi pas udah naik panggung tuh udah kayak hilang aja gitu rasa sedihnya. Ada euforia. Kalau nonton cuma sedikit pernah gak? Oh iya, orang kadang cuma lewat-lewat doang, namanya di mall gimana sih bang? Terus siapa tuh nyanyi joget-joget ya kan? Nggak ada yang kenal. Lu nggak bilang diobral gitu? Bawa baju. Apanya? Nggak bawa baju lu bawa baju gitu diobral. Emang MC Ramayana? Kan biar mereka. Iya, biar mereka. Enggak. Oh jadi ternyata kalau manggung di mall kalau dengan yang belum punya nama tuh sedih. Iya sedih. Nggak ada yang nonton malah. Ya nontonnya tuh paling apa sih? Oh cewek-cewek pakai baju seksi joget-joget gitu doang. Danan lu berapa lama? Hah? Sebelum manggung itu danannya berapa lama? Dulu mah nggak ribet-ribet. Sebentar doang bedakan sama lipstikan doang. Tapi kan tetap try the best kan. Tampil mempesona di atas tapi ternyata ya gitu. Untungnya tapi bagusnya Super Girlies. Walaupun Airi ngambilnya nggak background semuanya penyanyi, tapi kita selalu live bang. Jadi nggak pernah lip sync. Lip sync itu kalau ke TV doang, karena nggak ada channelnya. Karena emang kebutuhan. Kebutuhan nih. Tapi kalau over kita pasti selalu live. Super Girlies mulai 14 Februari 2011. Apa tuh? Valentine. 14 Februari 2011. Itu peresmiannya ya jatuhnya ya. Ini saya kan. Iya kan. Oh, tahu kan? Iya. Googling dulu itu. Gue cari tahu siapa nih.
Berarti lu 14, sekarang sudah 10 tahun lebih. Udah 10 tahun lebih. 2011 iya. Iya, 10 tahun ya. Masa jaya lu tahun berapa? 2012. 2012. Cepet dong lu dari 2011 ke setahun ya? Setahun. Karena langsung punya lagu langsung naik, Bang. Lagu yang kedua itu langsung naik. Langsung dipakai sinetron. Paling jauh lu manggung Indonesia nih? Kalimantan, Kutai. Kalimantan Kutai. Kutai pernah, pokoknya Kalimantan semuanya pernah gua. Yang Sulawesi juga pernah, Parepare, Kediri, Kendari. Paling jauh lagi kemana lagi ya? Papua belum? Enggak, belum kalau Papua. Tapi lu selama itu manggung luar kota, kaget nggak, capek gitu? Seneng sih kalau gua. Oh, kan lu seneng traveling kali ya? Dibawa nikmat, hahaha kan kayak releasing stresnya sendiri. Sama gue tuh pokoknya ya karena memang nggak pernah ada berpura-pura, jadi kayak enak aja gitu mau jalan, mau di depan panggung. Ya ini kami lah. Ini kami. Ini kami nih dengan Supergirl. Capeknya ya paling itu doang, tidur jarang. Tidur jarang ya, istirahat jarang ya. Istirahat jarang. Makanya banyak artis yang terlibat karena kurang istirahat untuk perform. Betul. Tapi emang bener harus ya hindarin itulah. Kan banyak juga sih, lebih baik dihindari. Yang narkobaan ya, rakyat ya. Terus setelah Supergirls terakhir aktif tahun berapa sih? Sebenarnya itu kalau dibilang aktif sampai 2017 kemarin masih banyak panggilan. Tapi udah mulai berkurang itu di 2015. Maksudnya as a group ya, sebagai grupnya. Udah gitu, gue kadang solo sama Laras. Jadi Laras kan DJ tuh. Ada yang mancung-mancung kalau lu lihat Bang di video klip kita. Yang mukanya Arab-Arab. Nah itu dia DJ. Gue nyanyi live PA namanya. Live PA. Kalau di klub itu namanya live PA dengan drum atau dengan ini sama DJ gue kan. Jadi gue paketan tuh sama Laras. Nah itu si Supergirls lagi turun. Lagi turun. Lagi turun, bener-bener udah nggak ada. Ya jarang lah panggilan off air. Pas sudah Supergirls sudah mulai pelan-pelan. Lu nggak punya kerja. Udah punya kerja. Semewah itu Supergirls. Yang tadinya per bulan ada manggung kemana-mana, jadi tiba-tiba jadwal makin hilang. Kok jarang ya? Makin hilang. Mulai jalan live ya. Sebenarnya itu live ya kan udah. Itu kan jarang. Iya, itu sebenarnya masih tetap bisa jalan kalau pas live ya itu Bang. Jadi kayak sebulan tuh ada jalan sekali ke kota mana gitu. Cukup dengan buat kebutuhan? Enggak dong. Terus? Enggak. Apalagi gua kan bukan live PA-nya enggak dalam artian wanita yang macem-macem lagi kan. Kalau yang mungkin dia sambil, karena tujuan gua balik lagi gue suka nyanyi gitu ya. Tujuan gue menghibur, menyanyi gitu. Boleh macam-macam, sawerannya banyak tuh. Itu pasti cukup lah ya, mau sekali panggung doang kan sebulan. Nah kalau gue kagak cukup gitu. Terus akhirnya? Gue kerja di mana? Pertamina. Boleh gue sebutin gak sih? Gak apa-apa. Boleh ya? Gak apa-apa. Jualan ini bensin. Itu tadi orang-orang pada mikirnya gitu. Dan lu ngapain? Gue di Pertamina sekarang. Ngapain lu? Di SPBU katanya gitu. Bukan. Jualan oli. Jadi kan Pertamina tuh ada pelumasnya gitu kan. Nah, ada Fastron. Ini pelumas motor ya, jangan yang lain ya. Jadi ibu-ibu ada Fastron, Enduro ya kan dengan beberapa. Nah itu gue sebenarnya lebih kayak bikinin e-commerce-nya. Sekarang mereka mau jalan e-commerce. Jadi dia mau dagang di Shopee, Tokopedia, Blibli dan lain-lain. Itu yang ngurus. Itu gue yang ngurusin. Sampai berapa lama di situ? Setahun. Selebihnya? Udah enggak, gue nggak ngurusin kontrak. Jatuhnya gue nggak karyawan tetap di situ soalnya kontrakan. Oh kontrakan. Terus setelah pas itu? Udah. Nah gue tadinya udah ngedrop banget ya Bang. Maksudnya ngedropnya gimana? Ngedropnya gimana? Ngedropnya ya karena kan capek dong kerjaannya. Gue biasa satu panggung aja gue misalkan dibayar sekian. Ini gue harus kayak sebulan cuma digaji UMR. Kerjaannya harus keliling-keliling distributor. Terus meeting sana sini. Gue merasakan ya kayak, oh kalau jadi karyawan tuh kayak begini doang ya. Capek kan, maksudnya kayak dalam sebulan itu harus ngelilingin tempat berapa banyak, harus ketemu orang berapa banyak. Terus nyampe muterin duitnya juga. Kayak gitu. Terus belum ngurusin apa namanya? Ya jatuhnya kan sana gue punya admin juga, jadi kan gue yang runningin, buka-bukain di Tokopedia apa-apa gitu. Runningin orang-orangnya itu juga capek. Lepas dari Pertamina? Udah akhirnya gue nggak mau di Pertamina. Terus gue lanjut ke IO.
ada di Tangerang. Iya. Itu capek juga tuh bang. Gue kerja Ntar lu di deh. Kerja mah capek di mana-mana ya. Cuman karena dia basicnya dari artis. Iya. Pas kerja yang kira-kira nggak sama kita sih biasa aja. Jadi pas sama dia capek. Dan Padahal nggak ya? lu pernah ngerasain nggak? Pas lu nyanyi, mereka seneng. Kenapa? Karena lu ngerasa, lu pasti lu tahu. Ternyata mereka tuh sebulan tuh capek. Pas lu nyanyi menghibur mereka. Lu Iya ngerasain kerja sebulan kan? Itu baru gue Setahun. pikirin setelah gue udah kerja itu bang. Iya kan? Ternyata oh gitu ya jadi penikmat musik tuh gitu. Lu di IO bagian apa? Marketing. Pedih lagi dong. Wah target. Apalagi IO mah target. Nggak ada target, nggak gajian. Terus gue harus kayak bener-bener minggu tuh harus dapat klien aja. Mau itu event-event yang apa but-but kecil doang itu harus gue dapetin gitu. Lu tinggal di Jakarta ngekos? Nah yang sedihnya itu pas gue kerja di IO itu. Jadi IO gue tuh di apa sih namanya tuh? Tangerang tuh, Cikokol. Enggak yang ada 1, 2, 3, 4 sektor. Bintaro Jaya. Ya ampun. Bukan mikirnya Tangerang tuh sono noh. Bintaro tuh wilayah gue. Ini Bintaro Iya, Tangsel Bintaro. sekarang. Tapi sedih bang. Sedihnya? Gue tinggal di Jakarta Timur. Astaga. Ujung ke ketemu ujung loh. Terus gue kan memang basically karena gue mau niatnya memang mau kerja aja lah, yang penting daripada gue diam panggung udah nggak ada, ya udah gue jalanin aja. Kebetulan gue tinggalnya soalnya di situ di Basura, Jakarta Timur kan. Gue tahu apartemen Basura. Di Basura baru buka tuh dia. Gue jadi inget seseorang Siapa lu bang? di Basura. Gue ngomong Basura, gue langsung oh Basura iya sudah. Tapi si Basura agak bersih kan. Bersih banget kalau Basura. Iya. Lebih ntar gue diatur kali batas itu manajemennya nih. Enggak, lu di Basura, lu ke Bintaro lu naik apa? Itu gue nggak punya kendaraan dong selama di Supergelis, gue kagak nabung ya kan. Otomatis gue nggak punya mobil, gue nggak punya motor. Jadi gue naik apa coba bang? Naik apa? KRL. Wih Allah. Tapi kan mesti 3 kali kereta. Sumpah, jadi gue tuh mesti Dari naik. mana dulu? Basura? Lu stasiun apa? Basura tuh yang, aduh, apa sih namanya Dia yang? masuk ke mana ya? Itu pokoknya yang bisa, yang dari Jawa juga lewat-lewat itu apa sih? Senen, Bukan, Gambir, yang di daerah Jakarta Timur. Jatinegara. Ya, Jatinegara. Ya, Gue Jatinegara. naik ke Manggarai. Manggarai naik. transit. Manggarai dulu iya, terus transit ke ini lagi Tanah Abang. Tanah Abang baru gue lanjut ke sana. Tanah Abang lu kereta yang ke Merak. Bukan Merak. Di Marak. Iya bener ha. Nah, lu Pokoknya turunnya di Pondok Ranji kok nggak Sudimara? setelah Sudimara, Kok sudah Sudimara kejauhan dong? Jurang Mangu. Jurang Mangu. Oh Jurang Mangu, Karena Beceng. sektor 9. Beceng sekarang, iya. depan Beceng. Beceng, Heeh. situ Lu tiap hari naik kereta? tiap hari Dari jam? dari jam. Gue kalau jam 6 aja gue udah kepenuhan bang. Zaman dulu. Makanya gue harus berangkat jam 5. Sampai tiap pulang kerja tuh gue ngeliat kayak itu ada entah kamera TV Trans 7, Trans TV atau Global lagi nge-shootingin sampai mepet-mepetan gitu karena orang-orang di dalam kereta. Mereka nggak lagi berita gitu kali ya, buat beritanya mereka. Lu pernah ngerasa kayak di pinggir jalan berhenti kayak film-film gitu? Iya. Ya lo hidup gua gitu. Iya. Lu pernah ngerasain itu gak? Iya. Titik baliknya di mana ya? Gue berpikir kayak gitu sih. Kayak kok hidup gue dulu enak banget ya. Mobil gue lega. Gue dibeliin mobil Elf sama produser gue. Yang kayak kalau mau duduk di mobil itu sampai rebahan-rebahan gitu. Ini punya lu lah gitu. Sekarang harus kayak gue harus naik kereta gitu. Yang kadang harus desek-desekan, yang kadang harus bangun pagi buat gue nyampe ke kantor kayak gitu. Perjuangan lu tuh. Sampai lu pernah makan sampai nggak punya duit gitu nggak sih? Gue tuh selalu tinggal sama Laras sama Mega. Terakhir gue sama Laras lah. Maksudnya pas gue sebelum nikah, pas gue lagi single, gue selalu tinggal sama Laras. Itu kita sampai sering patungan gitu, cuma buat beli wartegan doang. Supergelis makan warteg. Oh ya rakyat sama kita makan tempe orek. Tempe orek telur dadar murah tuh 10.000. 10.000. Kadang goceng bisa. Nasinya lu masak sendiri? Iya punya nasi, punya Magicom gitu. Udah segitunya lu. Lu berdua gitu ngebayangin sih, gila yang gue dulu superstar gitu. Gue pikirnya kayak ternyata artis tuh nggak seglamor yang dipikiran orang-orang. Nah, karena di publishnya sudah itu.
Karena sebenarnya bisa bang, gue mau glamor tuh gampang banget. Kayak mau hidup gue mudah tuh bisa. Gimana? Cuma ya jadi punya sugar daddy aja. Oh, Atau pilihan-pilihan. Ya kayak balik pas ke live PA ya kan. Gue memilih menjadi performer. Terus selepas lu di Yo, lu berapa tahun di Yo? Setahun juga. Gue gak pernah betah. Setahun. Malah gak nyampe setahun. Lelah dong. Terus habis itu? Lelahnya itu dah Jurang Mangu. Jakarta Timur. Jatinegara. Capek loh. Nyambi jualan aja. Lo kadang gue pagi-pagi tuh sama ibu-ibu yang mau ke pasar gitu, dia naik KRL. Gue ngelihat dia baru mau dagang gitu dari Tanah Abang apa dari mana dah gitu ya. Dari Kebayoran, kalau lu terakhir ke Kebayoran ke rumah mereka. Di situ sampai bareng pagi-pagi. Habis itu dari Yo? Dari IO. Nah, dari IO itu gue tadinya mau berhenti kerja. Gue bilang kan kerja tuh capek. Maksudnya kerja yang as karyawan itu gue capek. Jadi gue mendingan mau cari kerja yang lebih santai tapi passion gue lagi gitu ya. Akhirnya gue mau berencana bikin YouTube tahun 2018 gitu. Bikin channel YouTube. Kalau bikin YouTube udah ada gitu. Iya. Bikin channel YouTube. Nah, kaya banget ya gue bisa bikin YouTube ya. Bikin channel. Bikin channel YouTube. Mulai gue ngaktifin channel lagi sama bikin beberapa lagu lagi. Ternyata nggak jalan juga bang. Kayaknya tuh emang Tuhan tuh udah berkata, udah lu jangan ngartis Nan, berhenti. Itu titik gue di situ. Serius? Kenapa? Soalnya ada tawaran kerja lagi. Enggak, lu pas dibilang lu nggak usah itu lu nggak ngartis. Itu lu posisi gimana? Posisi yang gue udah nggak punya kerja. Lagi ngelamun pinggir jendela, lu mikirin. Ini kan lu kan evaluasi kan, review ya. Apa yang gue udah lakukan gitu. Lagi di kamar mandi sih, gue kayaknya lagi boker bang. Itu tempat terindah gue itu. Gue kalau nggak desain tuh, pada kau indah banget kayaknya. Kan sambil megang handphone biasanya gue mikir. Biasanya kadang dapat inspirasi dari handphone bang. Gue makanya mikir, kok gue kerjaan gak lancar-lancar. Ya sebenarnya lancar sih, cuma kan guanya menolak diri dong. Jatuhnya kayak dari Pertamina gue nggak mau lanjut. Gue nggak mau lanjut. Itu berarti dari gue yang salah ya. Gue nggak mau lanjut. Udah gitu. Akhirnya gue berhentiin kerja semua, gue mau bikin YouTube gue kagak laku-laku amat juga gitu kan. Maksudnya terus apalagi yang mesti gue lakuin gitu. Apa gue harus berhenti semuanya gitu. Maksudnya apa nih kerjaan apa nih yang gue bakalan, karena gue udah mulai berpikir gini bang. Sekarang gue kerjaan menclok gak jelas gitu kan. Kuliah gak kelar gitu. Nah, gue udah ketinggalan jauh dong dari teman-teman gue yang lain. Kalau lu nerusin kuliah lagi ketinggalan jauh. Ketinggalan walaupun jauh. Belajar itu nggak ada umur gitu. Cuma kan maksudnya kayak jatuhnya gue kalau mau kerja lagi pun harus mulai dari awal lagi kayak gitu lah. Dan gue langsung mulai berpikir 5 tahun ke depan apa gue bakal hidup begini aja ya, kerjaan gue menclok aja. Gue mulai berpikir gitu bang. Makanya gue pengen ngapain nih. Nah makanya mau mulai YouTube gitu, mungkin yang akan nyantai seumur hidup gitu kan, nge-YouTube gitu ya. Ternyata sedih juga gue bang bikin YouTube karena gue nggak biasa berpikir konten banyak gitu loh. Oh iya, itu kan harus kreatif kan. Harus kreatif terus harus apa namanya, rutin. Itu yang nggak gue bisa ternyata. Gitu. Akhirnya gue jerah juga tuh. Udah nggak ada kerjaan apa-apa. Tiba-tiba emang kalau kita niat itu ada jalan. Jadi ada aja dipanggil kerja lagi di Audio Post iklan. Audio Post tuh kayak gini, kayak TomTam. Ya buat voice over itu. TomTam. Tadi dulu belum ngomongin TomTam. Kita ngomongin TomTam nih. Soalnya kita kan lagi di sini. Kita lagi TomTam studio di Kemang. Kalau mau tahu rakyat-rakyat, nanti kita kasih tahu TomTam dan sejarahnya TomTam berdiri. Sumpah, tempatnya gede banget. Studionya ada 4. Jadi kalau di sini nih, lu mau pakai yang mana bisa. Ya kan, ada kolam renang bos. Tadi gue nyemplung. Udah ganti baju nih. Makanya gue minta pendek, udah bisa renang gue. Makanya kita ngomongin TomTam. Oke. Pokoknya itu kerja di Audio Post. Audio Post bagian? Produser langsung. Tapi produser asisten. Nah makanya gue mau ngomong produser. Lu udah tadi nggak ada bakat produser, lu bilang produser. Maksudnya pas di Audio Post langsung ada kerjaan lagi. Asisten produser. Di situ lu belajar. Padahal gue udah hopeless dong. Gue pikir kan kayak kerjaan yang itu gue nggak doyan. Nge-YouTube gue nggak jalan. Nggak ketemu nih gue. Nggak ketemu apa nih. Tapi kalau misalkan ternyata bang, yang gue tahu ternyata kalau kita ngerjain segala sesuatunya maksudnya dengan ikhlas gitu ya,
orang-orang yang kerja di sekitar kita itu akan ngerasain energi positif kita dan itu akan kedepannya manggil kita lagi gitu. Ih, quote-nya bagus banget tuh. Iya. Itu bisa di capture ya, kasih TikTok viral deh. Viral. kan? Ya kan? Ntar ada editor gue yang keren nih, ntar ada itu. Lu langsung jadi asisten Asisten produser. Karena kita kelihatan niat kerja kali ya, jadi pasti akan ada panggilan. Tapi dapat ilmu? Dapat lah, banyak. Baik, produsernya. Baik, produser eksekutif gue baik. Baik. Langsung kasih tanggung jawab. Langsung banyak, langsung gede. Satu produk yang lu pertama kali lu kerjain. Pertama kali. Yang ditanggung jawabin lu ya, bukan jadi asisten. Pas lu jadi bener. Lu tanggung jawab nih project ini. Iklan siapa? Traveloka. Traveloka. Pernah. Itu tahun? 2019. 2019. Itu lu pegang. Tapi audio post itu untuk produser audionya aja. Iya, maksudnya audionya yang lu tanganin, yang lu pegang ini, lu bikin musiknya, bikin yang tanggung jawab lu di situ, lu di Traveloka. Untuk iklan dia di Traveloka Experience, gue ingat. Sampai gue bingung waktu itu gini. Itu hari Vinomics. Jadi kan kalau misalkan di iklan itu ada 2 hari, hari Tech VO sama hari Vinomics. Nah pas hari Vinomics dia bilang, kok talent VO yang ini suaranya begini ya? Gitu. Terus nggak cocok. Terus kok yang bagian sini cuma hehehe doang ya? Kayaknya perlu deh suara cewek lagi ngomong apa gitu, ngikutin gambar kan biasanya mereka sinkron. Terus itu gue, ya udah deh gue gitu. Akhirnya gue memberanikan diri. Padahal gue lagi ngeproduserin di situ kan. Ya udah akhirnya gue memberanikan diri. Gue juga ikut ngisi VO di situ. Itu padahal cuma kayak nyaut sedikit doang. Kapanpun kita mau ngomong kayak gitu doang. Nah ini nih suara-suara kayak gini nih yang kalian sekarang nggak tahu. Ini nih kayak gini nih. Itu padahal nggak terprediksi bang. Kayak maksudnya kan bukan tuh apa sih namanya? On the spot. Jadi klien tiba-tiba minta, pengen ada itu, kita nggak mungkin cari talent lagi. Terus gue menawarkan diri, gue bisa kok gitu. Terus akhirnya? Ya udah, ngerti ngomong kapanpun kita mau. Terus mereka yang kayak, loh, Mbak Kinan bisa ya? Ya bisa ngomong doang kan bisa. Kata gue lagi ini gue tiap hari ngomong gitu. Dia nggak tahu gue super gelis. Iya kan? Ayo gue menutupi itu bang. Oh, setiap gue kerja di kayak di Pertamina di mana gue menutupi gue super girlis. Dan untungnya gue emang gak terkenal ya di super girlis. Super girlisnya mungkin orang tahu tapi emang susah. Per personil enggak. Untuk berapa personil yang itu susah karena kan terbagi ya. Tapi masih ada yang nomor 1. Itu udah si Laras itu sudah kebentuk di pasar sih, nggak bisa dikontrol kayak gitu tuh. Dan itu biasanya yang ya gue mengakui dia juga memang paling cantik dan makanya gue selalu naruh apa-apa kalau koreo dia paling depan karena buat icon gitu tujuannya kan. Semua udah cantik kok. Oh iya gitu ya. Iya semua. Tapi cantiknya beda persepsi ya. Gue beda, suami mbak beda, yang lain kameramen gue beda juga ngeliat cewek cantik gue kadang cantik kata dia biasa aja. Pas dibilang cantik gue bilang biasa aja. Kadang cowok tuh berantem begitu tuh. Benar-benar. Cowok sering berantem begitu tuh. Nah kan lu di Indo Audio Post ya? Berapa tahun di Audio Post? Di Audio Post di situ juga setahun juga. Ini setahun? Ini wanita kerja setahun nih? Iya. Kayaknya kontrakan nih. Setahun nih kayaknya udah bunyi alarmnya deh nih. Kinan cabut gitu di alarm. Terus abis itu? Kalau yang di situ setahun gue berhenti. Mereka bukan mau berhentiin gue juga bukan mau berhentiin diri gue sendiri. Tapi gue mau ada proyekan lain. Dapat ilmu. Coba melangkah. Betul. Ya. Proyek lain tuh gimana? Ini, udah boleh gue sebutin belum nih? Boleh. Karena urutannya begitu sih. Maksudnya setelah gue udah merasakan kerja di Audio Post itu, kebetulan gue ketemu lagi sama Mas Tama. Oke, ngomongin gitu. Mas Tama ya? Tadi gue ketemu ngobrol sebentar sama Mas Tama. 11 Januari. Kenapa sih? Oh dia ngomong ya? Enggak. Oh enggak. 11 Januari. Oh iya itu sengaja. Lagu Gigi, tapi itu lagu Gigi. Tapi kalau di lu, itu tanggal apa? Kawin. Oh kawin 2020 kan? 2020 tahun kemarin. Lu kenal Mas Tama kapan? Kenal Mas Tama dari Super Girlies. Kan dia dulu di satu label sama gue. Nggak, dia di bagian apa? Dia dulu Gotri band. Oh dia bukan di... Bukan. Ini kan maksudnya arrangement arranger. Bukan atau dia kerja di label enggak? Dia gitaris. Gitaris. Apa tuh? Berarti kan dulu Gotri, sebelumnya Bre ya. Bre yang di Jogja tuh. Ya geng-gengnya dia juga sama Mas Erik, Sela. Lulusan Alamanda dong? Alamanda. Alamanda tuh kalau rakyat nggak tahu itu kumpulan musisi di Alamanda Studio. Itu banyak yang sekarang besar-besar tuh. Oh jadi
ketemunya di Tapi ketemunya pas gue di Super Girls 18 Musik. Dia Nggak. udah nggak di Alamanda, dia sudah ke Jakarta. udah ke Jakarta. Enggak, lu deket sama Mas Tama? Kapan ya? Ya itu mungkin pas di Super Girls kan cuma temenan. Mm-mm. Nah, kadang dia juga bikinin lagu Super Girls juga. Jadi kita kerjasamanya sebagai arranger, profesional. arranger dan artisnya kayak Mulai gitu. deket? Mulai deketnya di tahun 2000. Kita pulang dari Ambon kapan sih? 19 enggak, 2018. 2018. Lu kenal sama kameramen gue nih. Iya. Kameramen gue ikut. Pernah satu project dulu sama dia. Ya Allah, yang di Ambon yang terlunta-lunta itu ya? Iya. Ya ampun. Dia kagak pulang-pulang, kagak pulang-pulang. Kagak ada sinyal lagi di sana. Iya, gak pulang-pulang, katanya gak dapet tiket, dia belum Iya. keluar. Ya ampun, gak ada sinyal. Kasian banget. Kinan loh, terdampar di Ambon, Di Ambon. gue tahu ceritanya, denger sedikit dari kameramen gue. Tapi ternyata Kinan makannya gak susah, jadi timnya enak gitu jagain Kinan. Bohong banget, orang gua kagak makan ikan, di sana makan ikan mulu. Dibacorin sama dia. Amin. Gua makan Indomie doang di sana. Yang lain pada demen ikan. Gitu. Gak tuh Mas Tama, berarti 2019. 2018 2019. pacarannya mah. Tipenya, Tapi kenalnya kan dari 2011 dari tipenya Super pendiam Girls. deh. Pendiam, maluan. Enggak maluan juga sih sebenarnya. Kalau udah kenal enggak Tapi dia supporting banget kalau gak sih? Iya, makanya. Apa yang lo lakuin di support gitu? Ngebebasin ya, ini jalan lu silakan. Iya. Tapi kalau lu butuh curhat atau butuh rap, gue bisa. Tipenya begitu ya? Iya. Ya. Itu yang membedakan dia dengan orang-orang lain, makanya gue mau. Oh, gitu. Gue menjadi dewasa gara-gara dia loh, Bang. Banyak yang deketin lu gak sih? Banyak lah dulu mah. Sekarang guanya udah bisa ngerem sendiri. Cowok nakal gitu. Kok ternyata itu orang yang ngedeketin kalau misalkan memang merekanya nakal apa gimana, itu balik lagi ke ceweknya sih, Bang. Kalau kita bisa ngerem, bisa ngasih batasan. Responnya. Iya, Respon lu seberapa sih? Apanya? Iya, kalau lu bisa tahu itu cowok nakal banget, tapi kalau lu ngeresponnya kebuka, dia akan masuk gitu kan. Iya. Tergantung wanitanya. Tergantung orang. Kadang cowok juga gitu, ada cewek nakal. Iya. Tahu gitu Sama aja, beda posisi aja dibalik kan. Makanya. Terus kan lu tadi belum mutusin untuk nih Tom. Waktu belum nikah. Lu niat untuk bikin project ini. Sebenarnya enggak, gue udah nyaman kerjaan gue di Audio Pos yang itu. Terus sebenarnya Mas Tama tuh udah setelah keluar Alamanda, pokoknya semenjak dia di Jakarta, dia tuh udah punya Tom Tam ini sama Mas Tomo Hidayat. Oh iya, Tomo Hidayat. Tapi dulu namanya bukan Tom Tam, Tom and Tam. Lalu Tomo Hidayat itu additional Ceylon Seven sama yang nggarap musiknya Ceylon Seven. Itu ada yang main gitar agak gemuk orangnya. Nah pas nge-live tuh. Nah pas live itu dia Mas Tomo. Itu Mas Tomo. Ini gambarnya. Oh enggak. Kelihatan kan biasanya. Kasih gambar ini. Tapi ntar Mas Tomo, kita ngobrol Mas Tomo. Nanti kita ngomong Mas Tomo tuh kalau ada waktu ke Jakarta kita ngobrol sama Mas Tomo. Nanti harusnya dalam waktu dekat ini dia kesini. Terus dia Tom sudah. Terus udah lu ada. ikut nyemplung. Ikut nyemplung akhirnya. Karena gue tahu sebenarnya Tom Tam ini udah mainan iklan, tapi masih direct dari klien ke Tom Tam gitu. Kalau gue kan ini posisinya jadi tangan kesekian, Bang. Kalau Audio Pos sebenarnya jadi klien, agency, PH baru Audio Pos gitu. Kalau kok lama tuh? Kok lama tuh? Kesetnya lah gitu. Paling keset. Nah kalau paling dulu banyak di diinjek-injek di komplain. Banyak revisi, pembayarannya paling terakhir. Gitu biasanya. Tapi kalau pede sih bantuin Tom Tam. Bukan karena lu deket sama Mas Tama ya. Gue maksudnya kan ada orang deket kerja nih. Kerja apapun itu pasangannya. Tapi tiba-tiba dia ikut nyemplung dengan pasangan, dengan partnernya kerja pasangan itu kan kalau bisa pede. Padahal cuma setahun loh dia. Itu yang bikin gue ngerasa gue cocok berpartner sama Mas Tama. Dan Mas Tomo juga gitu. Karena apa, ketika gue kerja di Audio Pos yang sebelumnya itu, ya gue merasakan gue nyaman sama karyawan lain. Karena baik-baik ya kan. Gue merasakan, akhirnya gue menemukan kerjaan yang gue banget gitu kan ya. Gue pengen lanjut nih di audio production yang ini, yang di kantor yang dulu. Karena kerjaannya tuh gue banget gitu ya. Gue mendapatkan banyak apresiasi di situ. Nah terus, tapi bedanya kalau namanya kantor orang, pasti kan kita nggak bisa ikut. Ada rule-nya? Sebebas-bebasnya lu ada rule-nya. Gue freelance juga sebebasnya gue freelance, tetepnya gue ada rule menghormati ya. Bener. Nah ketika sama Mas Tama gue ketemu, dia tuh kayak menawarkan, ayo mau nggak bikin bareng-bareng sama-sama gitu. Yang dimana gue sendiri bisa bikin rules itu gitu. Jadi kerjaannya gue udah suka, rulesnya juga gue suka gitu. Dulu sebesar ini gak sih? Enggak. Dulu mulai dari mana? Kontrakan. Oh kontrakan. Cuma sepetak.
Lu juga pernah deh kameramen lu bang, kayaknya pernah mampir ke sono dah. Emang banyak banyak ya semua usaha apapun ya. Mereka mulai dari kecil dulu. Tapi lu bener yang bikin usaha nih dari kecil dulu. Dengan pelanggapan yang minim. Iya. Dan gue kalau misalkan Mas Tama sih sebenarnya yang ngalamin kontrakan itu Mas Tama. Gue kan nggak ngalamin Tomtam di kontrakan. Gue tuh ngalaminnya Tomtam pas udah jadi ini. Tapi lu ngeliat perkembangannya itu? Ngeliat, makanya. Karena kan udah berteman bertahun-tahun. Ngeliat mereka. Berteman bertahun-tahun terus deket. Waktu bilang cinta gimana sih? Gak ada ngomong. Enggak ada? Jalan yuk. Ya udah jalan. Oh gitu kayaknya? Jalannya gitu? Iya. Terus lu iya aja? Udah iya aja. Cih, orang berkarakter banget nih. Kayaknya gue bisa meluluhkan hati lu gitu ya? Jadi cowok tuh gak usah banyak ngomong, lu buktiin aja deh. Gue senengnya dia tuh karena mungkin gue lihat dia bisa berpartner sama gue bang. Tapi lu selama bekerja ya? Ada pernah selisih paham yang lu gak ngomong sama dia? Pasti ngomong kalau gue. Sampai gue sistem kerjanya kalau gue nggak suka, dia nggak suka, kita bisa berantem gulet-gulet di dalam studio bisa. Jadi sampai yang teriak-teriakan enggak gini, enggak gitu, nggak bisa. Oh jadi hubungan kalian disisihkan dulu, lu minggir dulu dia di sini ya, gue mau kerja nih. Nyampe rumah mah romantis lagi gitu. Oh gitu. Gitu. Romantis itu sudah nikah kan? Nanti kan rakyatnya belum tahu lu bilang romantis ya setelah nikah kan? Gitu. Mas Tomo gimana? Ke elunya ya, di urusan kerja nih. Ngeliat elunya gimana deh? Ya seneng, dia malah dari dulu Mas Tomo tuh lucu mas. Kenapa lucu? Lucunya tuh gini. Dia temannya Tukul jangan. Oh iya buat Mas Tukul, semoga cepat sembuh ya. Ini lagi sakit. Mas Tukul lagi sakit. Mas Tukul, pernah ketemu sama Mas Tukul dulu Super Girlies juga. Oh. Di acaranya dia apa? Bukan Empat Mata ya? Lu bukan Empat Mata tuh masih di Empat Matanya? Empat Matanya ding. Empat Mata ya? Pokoknya masih Mas Tukul. Dia ada stroke sama kayak gue gitu. Sedikit ada sumbatan. Cepat sembuh Mas Tukul. Iya. Semoga bisa ketemu. Mas Tomo gimana tadi? Mas Tomo tuh lucu. Jadi gue kan pernah main ke kontrakannya Tomtam itu dulu waktu masih di sebelum pacaran ya tahun 2015-an. Terus gue sakit. Udah gue sakit. Gue belum pacaran dong sama Mas. Pokoknya gue udah berteman sama mereka berdua tuh teman-teman yang bener-bener temen gue yang deket laki-laki di Jakarta adalah Tomo dan Tama gitu. Akhirnya dia ngomong, gue sakit, Mas Tama tiba-tiba lari ke warung beliin gue obat. Terus Mas Tomo ngebisikin gue kayak gini, Nan, udah sama Tama aja gitu. Comblang. Iya. Bukan nyomblangin apa ya, kayak iya mungkin nyomblangin ya jatuhnya. Dia menawarkan hadiah. Tuh, kamu sakit mau ngebeliin obat gitu. Ngerti maksudnya tuh care tuh orangnya gitu. Karena kan Mas Tama udah jomblo lama banget kan. Berarti ada yang bilang cara dia mencintai itu beda. Cara orang mencintai itu beda-beda. Ada yang diem tapi pas ada yang dibutuh dia ada. Ada. Ya itu mungkin dia gak usah banyak ngomong langsung kasih. Sejauh perjalanan lu sama Tomo and Tama. Tapi emang kita jujur aja, kita gak banyak bicara musik, emang kita mau bicara tentang kehidupan atau kerja atau gimana. Sampai lu settle di tempat itu. Lu memutuskan nikah dengan Mas Tama itu gimana prosesnya? Itu juga. Itu mungkin karena hasil proses pendewasaan gue berpikir juga ya bang. Yang kayak gue udah bolak-balik kerjaan yang gue cerita tadi. Terus gue tuh tadi pacaran sama dia juga kayak udahlah pacaran aja, nggak usah sampai mikirin nikah gitu. Maksudnya kayak just do it aja lah. Gue juga belum, soalnya gue belum ngerasa gue belum settle gitu kan. Gue kerjaan gue masih lari-lari kesana kesini. Gue masih mau meneruskan cita-cita gue apa gitu. Nah yang bikin gue itu sih, dia pernah ngomong, aku mau ngegedein Tomtam gitu. Dia bilang pacaran kan dia baru mau ngegedein Tomtam. Kenapa baru mau ngegedein Tomtam sekarang? Soalnya aku udah punya tanggungan kamu, kata dia gitu. Ini tanggungan kamu, sweet banget. Iya. Gue ngomongnya pelan-pelan, ada orang yang sebelah. Oh ada ya? Udah denger lagi gitu. Oh gitu. Maksudnya gue yang bikin gue jadi, kan gue tadinya kagak mau serius ya. Dia ngomong kayak gitu, gue berpikir langsung, wah nih orang karena kehadiran gue aja dia mau bertanggung jawab gitu. Biasanya kan laki-laki tanggung jawab kalau ceweknya udah hamil doang. Gitu. Habis nabrak baru. Oh ya kan? Oh peot, nyendol ya udah gue tanggung jawab deh. Kalau nggak kabur ya kan gitu. Kalau ini kan belum nyenggol, belum ketemu siapa-siapa aja dia udah ngomong mau tanggung jawab gitu. Ayo sebelum berangkat tuh, ayo mau nggak gitu kan? Udah siapin semuanya nih. Tinggal berangkat nih, mau nggak gitu? Gitu. Jadi nikah 11 Januari. Kok milih tanggal itu? Diburu-buru. Oh, gue kan sengaja milih tanggal itu biar sama kayak ada gigi pas nih gue sebelah sini biar ada lagunya gitu enggak? Pengen cepet-cepet aja waktu itu.
Berarti sekarang usia pernikahan Setahun baru. setahun. Setahun lebih. Jalan 2 tahun bang. Anget panas, anget dingin tuh kalau setahun tuh. Karena masih adaptasi tuh biasanya. Masih tuh. adaptasi. Anget dingin tuh. Karena kan biasanya pas pacaran langgeng, pas dia menikah tiba-tiba kebalik. Tapi gue berasanya malah beda bang. Malah dulu yang pacaran yang sering beda pendapat gitu ya. Pas udah nikah malah ngerasa makin klop. Lo ada kegiatan sosial gak sih selain ini? Apanya? Kegiatan sosial gitu? Enggak sih, paling aku cuma sering ikut bantu-bantu temen yang di Bandung untuk ya dia kan ngurusin kayak anak yatim panti gitu-gitu sih. Kalau untuk turun langsungnya belum. Belum. Tapi selama pandemi ini kan semua goyang ya. Lu support untuk musisi atau kru-kru yang berdampak gak sih? Atau orang-orang atau Gojek atau apapun? Ya itu pasti. Tapi cuma dibalik-baliknya, maksudnya nggak ikut turun langsung. Gue nitip aja lah. Gitu, lebih kayak gitu. Nggak yang harus di depan mukanya gitu sih. Pengaruh gak sih dalam bisnis nih pandemik? Iya sih. Bisa apapun ya, jangan kita lagi sini. Karena gue sangat percaya karena gue melewati asam pahit gue bolak-balik kerjaan ya, cari kerja. Semua akan ada take and give. Kalau kita memberi, kita pasti akan mendapatkan kembali apa yang kita kasih. Sekarang lu punya karyawan kan? Oh iya, satu lagi seraket ya. Dia produser. Iya. Di Tom-Tom. Kebalik tadi awal tuh ngomongnya gue VO talent lu bang. Oh iya. Gue produser sebenarnya. Enggak di Tom-Tom PO talent atau produser? Produser lah. Tapi kalau ada kliennya mau lu gimana? Boleh. Loh, gimana dong yang kerja? Yang kerja yang gini nih. Tadi kerja dia pindah setahun. Pantesan dia kerja setahun. Ternyata gue produser. Iya. Kalau ada yang mau PO talent, lu? Ya gue ambil. Iya nih. Kebiasaan mencelok-mencelok. Jadi sampai sekarang mencelok-mencelok. Karena itu kerjaan yang lu suka. Jadi pas lu dalam posisi apapun. Mau gue sikat gitu. Dulu tuh walaupun Super Girls gue suka nyanyi ya bang. Gue suka nyanyi, walaupun Super Girls mendapatkan kepuasan seperti itu di depan panggung yang penonton ada yang sepi lah, ada yang lagi rame kan kita juga ikut bawa happy. Beda sensasinya sama jadi produser. Jadi bidang produser audio iklan ini, gue mendapatkan semuanya yang gue mau loh. Nyanyi iya, ya kan. Ngomong sama orang ketemu gue suka komunikasi iya. Terus untuk kayak kesenangan gue menata audio juga iya dapat. Jadi di semua satu package itu dapat gitu. Jadi gue berusaha, gue mau mendalami menjadi audio produser gitu. Tapi sekarang sudah dalam dong. Klien lu banyak. Insya Allah lagi proses mendalami lagi. Karena terhitungnya aku anak baru. Ya kan? Tapi baru udah punya ini kok. Suami yang punya. Harta istri, harta suami. Betul, iya sih. Kan? Iya benar. Harta suami, ya harta istri. Iya benar. Iya kan nanti nih. Iya. Terus gue ada ini nih. Hai kamu yang pernah mengisi waktu yang hidup dalam hidupku. Kau berat. Itu lagu siapa? Lagu gua itu ya. Yang lagu tahun kemarin kayaknya. Mulai Merindukan. Nyanyi? Nyanyi. Kok nyanyi lagi? Karena kan buat hobi. Kan sekarang kerjaannya udah produser udah capek bang. Jadi kan kita harus rilis stres. Jangan karena di sini ada studio musik lu jadi free. Kan dari sebelumnya juga gue udah nyanyi. Iya maksudnya di sini pas karena punya lu sendiri lu free kan. Kalau orang kan kadang gue mau. Bisa jadi sih. Karena dulu kan pas di Pertamina juga gue kayak nyari itu sebenarnya nyanyi tuh rilis stres bang. Gue suka pekerjaan yang rutin, ada jam kerja gue suka, di depan komputer gue suka. Tapi rilis stres gue harus ke nyanyi. Jadi gue akan mencari studio untuk bernyanyi gitu loh. Entah itu di 18 musik doang, gue nyanyi-nyanyi karaokean, atau gue cover-cover sembarangan gitu, atau di handphone itu gue pasti akan mencari gue menyanyi gitu. Tapi lu udah sekarang di sini kan? Iya. Untuk beraktivitas lu mau ngembangin nih. Nah bedanya di gitu doang di sini. Sehabis lu single ya? Single. Solo. Jadi berapa solo. lagu? 3. Pengagum jarak jauh. Yang pertama Surgaku Indonesia dulu. Oh iya Surgaku Indonesia. Surgaku Indonesia. Apalagi judul lagu gue lupa. Pengagum jarak jauh. Kok lu tayang semua? Terbalik kita ya. Jangan nanti nih. Sama yang ini? Mulai Merindukan. Mulai Merindukan. Tadi yang siapa? Surgaku Indonesia. Gue tahu tuh yang edit video siapa? Iya. Ada lah. Ada tadi ada ngasih video gue yang edit. Iya. Bagus kan videonya? Bagus. 3 ya? 3. Surgaku Indonesia ini diikutin di trip Salam Indonesianya Mas Erik. Jadi dia mungkin ngelihat gue tahu tuh. Ada yang semua yang mau bikin tentang Indonesia silakan nanti dia diseleksi sama dia dinaikin.
Nah tapi si lagu ini malah dibawa jadi soundtracknya dia buat Trip Salam Indonesia 2019 gitu. Erik Sukamti juga menginspirasi tuh. Iya. Nanti kapan kita bisa tuh. Iya. Banyak pekerjaan dia Banyak dan sosialnya banyak banget. Berarti itu 3 lagu loh. Iya. Dari sekian 3 itu yang hobi ya nggak? Gue nggak nyari yang dengerin berapa nggak? Enggak. Wah, pure aja, nothing tulus. Sama buat rilis stres doang. Bagus sih. Mahal. Kayak Ngilangin stresnya mahal. Produksi lagu serem kalau orang pekerjaan gue ini mah ngilangin stresnya. Gue bikin lagu, produksi lagu serem banget mahal. Adanya tapi nggak gini loh. Lu bisa dibilang hobi lu apa? Lu kalau ngilangin stres apa? Ya gue rilis single aja, lagu mahal memang. Tapi karena lu sudah punya ini dari lu perjuangan lu. Ini perjuangan lu punya, sekarang lu bisa ngapa-ngapain. Lu untuk anak muda zaman sekarang kan di perjalanan lu ada pesan nggak buat mereka yang kadang harus menentukan hidupnya gitu? Lakuin aja apa yang pengen lo lakuin. Jangan berhenti. Maksudnya kalau orang bilang nggak bisa, jangan berhenti. Jangan percaya kata orang-orang kalau lu memang nggak bisa. Kayak gue maksudnya merasakan orang-orang pada bilang nggak bisa gue nyanyi, gue tetap bernyanyi. Akhirnya kebukti gue rilis sebagai artis kayak gitu kan. Terus kalau misalkan lu udah merasakan di atas, lu tiba-tiba dikasih jatuh, mau lu nggak punya kaki, coba aja tetap bergerak jalan gitu dong. Selama bakat itu ada di hati lu. Karena nggak akan gue dari dulu mungkin melakukan sesuatu udah perfect gitu ya. Gue pengennya apa yang gue lakuin itu bagus, nggak bagus lah, baik gitu, baik, enak. Bagus, baik, sempurna menurut lu lah. Iya, gitu. menurut gue, dan pokoknya totalitas aja apa yang kita kerjain. Tulus, hatinya tulus. Jangan nuntut minta-minta duit dulu lah atau apa gitu. Gue kan nggak pernah mikirin itu. Nah, jadi ketika lu jatuh itu pasti akan ada orang yang nolongin. Gitu. Jadi berkarya itu bukan masalah duit atau apapun. Berkarya terus. Jangan pernah mundur, jangan pernah takut. Kalau gue gue lebih suka ada orang yang bilang, ih jelek banget itu gue suka. Daripada ih bagus banget, sudah biasa. Bener. Ih jelek itu gue malah jadi semangat. Kenapa jelek kayak gitu? Bener gak ya? Bener. Ada gak sih yang bilang lu, gini, jelek. Ada yang bilang gini sih? Banyak lah. Banyak ya? Cuma gak apa-apa. Gue mungkin orangnya gitu kali ya bang ya. Dari SD sih ada orang ngapain gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Ya, gimana ya? Kalau dia diserapin ya dia nangis. Orang udah naik kereta pagi, terus sampai akhirnya di Ambon terlunta. Nanti kalau ke Ambon lagi lu reunian aja. Kalau ke Ambon terlunta lagi nggak? Iya. Lu kesana reunian, gue pernah terlunta di sini. Lu produser nih kan? Voice kan? Lu ada mau produsin artis gak sih? Mau, insya Allah. Mulai dari teman-teman terdekat dulu. Nanti gue ada rilis nih. Oh, ada rilis lu? Anak super gelis Sarah Mega Laras. Wih, gue produserin. Oh, lu? Gue bikinin lagu. Oh, lu jadi nah, kan gue udah nih bikin lagu sendiri kan. Kemarin tahun-tahun kemarin Surgaku ini. Nah, gue akhirnya coba bikinin lagu buat orang lain gitu. Apakah cocok atau? Tapi lu sudah di posisi di balik layar. Iya. Gue nggak ada sama sekali. Oh, mungkin ada nanti suara gue. Cuma jadi ini doang, humming background. Lalala gitu-gitu doang. Tapi sudah sepede itu lo ya? Iya. Benar, serius? Iya bener. Kalau di Podcast Raya tuh orang kalau nanya tuh benar-benar sadis. Iya. Benar sepede itu ya? Iya. Gue seneng banget soalnya. Ternyata gue seneng banget menjadi di belakang layar. Wah, orang gue udah seneng di balik layar. Gue juga seneng di balik layar, cuman karena didorong-dorong nih jadi poster. Tapi lu ada bakat bang di depan layar, jadinya kagak apa-apa. Kalau gue nggak ada bakat. Memang harus berani di depan layar. Sebenarnya. Di depan layar tuh pertama jujur ya, ngeliat kamera tuh kayak ngeliat inian, kayak ngeliat Pak Guru yang sadis killer gitu ya. Gue udah deg-degan. Makanya gue udah tadi ngeliatnya kesini terus daripada ke kamera gue malu. Udah gak panci kamera lagi ya. Iya. Terus lu kan udah, ini produksi ya sudah ya. Udah produce. Kerjaan lu sekarang nih, lu gambarin sedikit deh. Gue lebih kayak ngatur schedule, terus kalau ada orderan, misalkan mau bikin musik, ya udah gue yang tinggal ngebriefing musisi gue, sama ngebriefing engineer gue, sama kalau ngedirect VO ada lagi bang. Nanti tuh pas biasanya hari take VO itu ada kliennya atau agensinya juga datang untuk ikut bareng-bareng duduk di sini untuk ngedirect talent VO-nya. Oh, sesuai yang mereka. Kalau gue lebih kayak mencariin talent-talentnya aja nih. Gue yang support. Pokoknya gue support untuk presentasi studio, gue support untuk cariin talent VO,
sama engineer dan musisi gitu. Oh, berarti lu punya katalog? Iya. Punya. Orang yang dengan suara ini, suara ini, suara ini. Punya. Bimoki juga gue punya. Bimoki kan ada podcastnya sendiri tuh. Iya. Mas Bimo, Batisa, Andika Sidik. Adiknya Andika Sidik kerja di sini. Andika Sidik tuh VO Talent juga. Dia udah lagi naik juga. Gitu. Sekarang banyak ya VO Talent itu diangkat ya. Oh, ini orang-orang di balik layar. Sebenarnya di apa ya, di profesi itu menghasilkan nggak sih? Iya, kalau VO Talent jujur iya. Dari dulu kali ya Bang. Gue cuma bayangin yang VO Talentnya Doraemon dari gue SD. Sama ya orangnya. Iya, sampai sekarang. Ya kalau dubber beda. Doraemon itu dubber. Oh, dubber ya? Dubber itu biasanya yang di TV. Kalau VO Talent biasanya lebih untuk announcer iklan. Ya, jadi kalau di announcer iklan ada lah. Mereka punya rate masing-masing. Jadi misalkan Bimo berapa, Andika berapa, Mbak Tisa berapa. Tapi kan iklan berjalan terus walaupun pandemi kan? Iya, walaupun pandemik. Iya benar. Cuma iklan yang jalan. Iya, iklan yang jalan. Film turun ya kan? Iya, musik turun lagi, semua. panggung hilang. Iklan masih jalan. Kalau yang mereka yang muda-muda nih nonton nih, rakyat muda nih. Kalau mereka yang kayaknya gue bisa nih. Itu harus gimana sih? Pertama, kalau lu sekarang gini Bang, kan banyak orang bilang VO Talent itu jadi VO Talent aja duitnya banyak. Jadi YouTuber aja bisa dapat monetize, duitnya banyak gitu. Misalkan kayak gimana tadi? Hancur. Tapi sebenarnya nggak semudah itu gitu. Maksudnya itu ya pasti sekarang VO Talent yang kalian lihat ini itu mereka juga melalui proses yang panjang. Dulu itu mereka itu memang mungkin bayarannya memang sudah besar ya kan. Karena perhitungannya mungkin gimana. Nah, tapi kan mereka melalui proses yang panjang untuk mempunyai karakter suara itu gitu loh. Pasti belajar juga itu. Ada sekolahnya nggak sih khususnya? Sekarang tuh malah dibuka banyak kayak kelas online jatuhnya. Jadi untuk yang offline ada nggak sih? Kalau offline aku kurang tahu deh. Mungkin ada dulu sebelum pandemi ada. Nah, sekarang kalau kelas online tuh kayak Bimo, Tisa itu punya kelas online. Kalau mereka nih yang muda-muda, caranya biar masuk itu apa mereka ajuin contoh voice over showreel-nya? Iya, bisa. Kalau mereka yang belum punya itu dia rekam sendiri dikasih. Iya, bisa. Ikutin aja misalkan ada ngelihat iklan apa. Dulu ketik. Aku dulu juga pernah gitu. Nah, diketik, udah contohin sama yang iklan itu. Jadi misalnya kita nonton dari YouTube aja, kita ketik skripnya, kita ngikutin cara ngomongnya, udah gitu doang. Ada nggak sih tiba-tiba di meja tamu depan tuh, Bang ada di sini udah lo ngasih? Enggak. Kalau situ enggak sih. Mereka lebih kayak di Instagram ya sekarang Mbak ya. Lebih kayak Mbak Kinan, aku mau ngasih sampel suara aku gitu. Oh langsung. Sama Instagram. email biasanya. Oh gitu. Oh, berarti kalau ada yang mau ngasih, welcome ya. Welcome. Tapi mohon maaf kalau memang Mbak Kinan nolak, berarti memang belum sesuai dengan standarisasi profesional. Iya. Komersil lah. Iya. Karena kan aku nyari pasti sesuai kebutuhan. Kalau misalkan kayak Mbak Kinan gue pengen yang suaranya deep. Gak mungkin dong gue kasih yang suaranya cempreng-cempreng. Iya, cempreng. Karena kan dari awal kebutuhannya udah mintanya yang deep. Ya pasti gue akan memberikan casting suara itu yang bisa suaranya deep gitu. Karena kalau misalkan ternyata dia gak bisa suara deep, nanti pas hari take VO itu akan menyusahkan kita juga gitu loh. Kayak di direct nih, enggak kurang deep nih, suaranya kurang low. Enggak bisa nih, yang sampai low kedengeran serak gitu kan. Kadang ada yang gitu klien. Ternyata dia gak bisa, itu nanti PR di guanya juga gue harus cancel, cari orang lagi, entah gue nanti dimarah-marahin. Mbak Kinan gimana sih dari awal kan gue minta suara yang deep kayak gitu-gitu. Ada yang lu keep? Ada banyak. Oke, nanti ya gitu ya. Jadi lu welcome lah dengan semua ya. Kalau lu ngerasain perkembangan voice over itu sekarang ya, 2000 lah, tahun 2000 gimana? Tinggi banget gak sih? Iya. Kalau gue rasa voice over itu malah naiknya kemarin pas sejak PSBB pertama. Karena kan orang-orang mulai di rumah aja, orang-orang mulai nggak ada kegiatan, akhirnya mereka cuma mainnya digital. Kita ketemunya cuma di digital ya kan. Kita jarang ketemu. Kita ketemu teman-teman kita di TikTok, di mana profesinya voice over itu malah jadi melonjak Bang. Jadi kayak terekspos gitu. Karena mereka. Banyak e-commerce yang bikin iklan ya. Banyak e-commerce bikin iklan, terus di TikTok mereka tuh bikin konten ternyata VO Talent. Bikin konten. Jadi mereka terekspos keluar gitu loh. Apa kegiatan mereka untuk nge-voice over. Karena kan banyak sekarang yang rekamannya dari rumah aja gitu.
Oh iya banyak sekarang. Banyak banget gitu. Karena PSBB ya. PPKM sekarang udah PPKM. Mbak, TomTom nih gede banget Mbak. Lu boleh kasih tahu mereka TomTom tuh kayak apa sih? Tempat apa ini? Apalagi kita ngomongin TomTom kan ada yang orang belum paham banget. Lu jelasin Mbak. TomTom itu sebenarnya tempat membuat audio. Jadi kalau moto kita record and play, di sini kalian bisa bikin musik untuk musik industri yang kayak untuk album, atau boleh juga untuk audio post itu untuk iklan, atau scoring film untuk bikin musik di lagu di film juga bisa gitu. Ada 3 label perartisan, audio post sama scoring bisa. Ntar alamatnya ada di sini ya? Iya di sini. Ya, Mbak ini ada berapa studio? 4. Banyak banget Mbak. Iya kalau 1 mana cukup. Ini kita di studio 1 gede banget tuh. Ini studio 4. Ini studio 4. Enggak maksudnya nih satu studio nih gede banget. Lo ada 4? Ada 4. Kegunaannya sama atau gimana? Beda. Kalau yang ini ini paling gede Mas. Ini paling gede, lebih buat rekaman vokal karena kita pakai preamp. Mic-nya beda. Mic-nya pakai yang NIF. Jadi memang sengaja mic untuk nyanyi vokal. Kalau yang lain-lain ada 2 studio itu untuk rekaman VO recording doang. Booth vokalnya itu kecil. Jadi itu cuma buat voice over recording. Sama satu lagi ruangan untuk mixing 5.1 film. Gitu. Jadi ada 4 tuh, 2 VO, 1 mixing film, 1 ini buat nyanyi. Office hour ya? Senin sampai Jumat. 1 minggu? Kalau bisa nggak ada. Nggak bisa. Kalau ada deadline? Iya baru boleh buka lah. Gitu. Oke. Itu perjalanan hidup Mbak Kinan Supergelis. Panjang ya. Iya. Enggak Kinan Supergelis sih. Kinanti Kenanga. Kenanga. Tapi dia ada Instagram ada yang ada Kinanti Kenanga sama TomTom Studio. Kalau penasaran tinggal cek aja di Instagramnya dia atau mau bertanya-tanya atau nanti nggak tahu kalau Mbak Kinan bikin kelas online kan di Zoom. Ya kita nggak tahu kan setelah perkembangan kalian nonton ini kan. Mbak Kinan dari awal TomTom berdiri sampai sekarang tuh kliennya siapa sih? Banyak. Secara garis besarnya apa aja ya? E-commerce ada. Bukalapak. Bukalapak pernah di sini. Kecap ABC. Kopi-kopian biasanya banyak. Kopi. Kalau musik ada berapa? Apanya? Untuk penyanyi ada? Penyanyi ada. Biasanya mereka bikin musik sekaligus sama. Ada yang kadang mixing doang bang. Oh mastering aja. Mastering aja. Mereka recordingnya tempat lain mastering. Musiknya kadang dari tempat orang lain juga. Gitu. Berarti klien banyak ya? Banyak. Rata-rata gue lebih megangnya daripada brandnya. Gue lebih megang orang-orang PH-nya. Oh iya. Rata-rata mereka lewat PH dulu sih ya. PH baru. Baru PH-nya. Gue bawa brand apa nih gitu. Karena PH-nya ngerjain iklannya. Iya. Kalau mau lihat itu ya contohnya di TomTom Studios aja ada Instagramnya. Iya, Instagram TomTom Studio. Itu project-project yang udah kita kerjain. Udah panjang nih. Dari SMP nggak boleh nyanyi, nggambar. SMA terus kuliah nggak lulus. Akhirnya masuk Supergelis. Berjalan kerja di sana di sini, terdaftar di Ambon. Terus sampai sekarang menikah dengan Mas Tama. TomTom, Mbak lu mau kasih quote apa tentang perjalanan hidup lu? Gue tuh nggak pernah nge-quote sih, cuma ya itu doang kata-kata yang selalu gue yang udah gue ucapin juga dari tadi. Take and give gitu kalau sama orang. Jangan sekalipun lu dijahatin, jangan jahatin balik. Kita selalu ada take and give gitu. Jadi kayak nanti akan apa yang kita berikan akan kita terima nanti di kemudian hari gitu. Oke. Take and give. Kayak gitu. Jadi kan gue jadi gini. Di saat lu punya bakat, lu percaya aja. Tapi kadang Tuhan nggak memberikan langsung jalannya. Tetap lu berusaha bekerja. Ada waktunya nanti lu bakat lu akan nongol di permukaan dan lu bisa menunjukkan ke orang-orang. Semua yang berhasil sabar dalam menjalani. Ya kan, lu bagus ya bang ya. Kok gue mau ngejelasin itu nggak nyampe gitu loh bang. Iya itu benar bagus. Semua masih menjalaninya. Yang penting satu, berdoa, berusaha, dan satu lagi. Percaya kalau orang tua itu ada buat kita. Iya. Bener gak Mbak? Bener. Kalau contoh voiceover gimana sih?
Apa dulu nih? Ya apa bebas deh, gue bebas deh, gue bingung deh. Misalkan jadi Iklan biskuit, iklan kopi, apalah. announcer ya. Announcer tuh yang lebih kayak jualan gitu ya. Hai semuanya, jangan lupa saksikan podcast Rakyat setiap hari di channel YouTube kesayangan kamu. Kayak gitu. Bagus ya. Rakyat, perjalanan hidupnya Mbak Kinan tuh bawah, pelan-pelan naik, jadi superstar, jatuh, naik lagi pelan-pelan perjalanan hidup ya. Tapi thank you udah berbagi share ya tentang gimana cara menjalankan hobi sampai menjadi sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin passionnya dia, ya kan. Tapi emang harus dengan keyakinan ya, dengan sabar ya. Kalau lu nggak sabar, lu nggak dapat hasil. Sabar pelan-pelan, tapi tetap berusaha dan berdoa, ya kan. Thank you. Mbak Kinan, thank you juga rakyat yang sudah nonton selama ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel Podcast Rakyat. Gratis. Podcast Rakyat. Woyo woyo. Yeay.